Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ilhamul Akbar dari Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta akan membawakan analisis mengenai iklan dan budaya konsumen. Yang pertama kali, iklan dan budaya konsumen merupakan kedua hal yang tidak dapat terlepas dan harus berkaitan. Pasalnya, jika kita mempelajari aspek budaya, maka kita akan temukan berbagai macam corak budaya di dunia ini. Corak budaya yang ada ini dapat diidentifikasi dalam 4 macam, mulai dari individualistik kolektif, power distance, masculinity femininity, serta uncertainty avoidance. Yang pertama yaitu individualistik kolektif. Merupakan suatu tingkat di mana segala keputusan itu menyangkut kehidupan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri atau oleh kelompok atau orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, kedua tipe budaya tersebut nantinya akan mengakibatkan adanya perbedaan individu dalam melakukan pengambilan keputusan, termasuk pengambilan keputusan mengenai pembelian barang dan jasa dari iklan yang mereka peroleh. Kemudian yang kedua, power distance. Hal ini dapat diidentifikasi melalui seberapa besar tingkat penerimaan suatu anggota masyarakat terhadap perbedaan-perbedaan dalam tingkat kekuasaan serta status di antara mereka. Masyarakat yang memiliki tingkatan kasta seperti di India dan juga Bali, mereka memiliki jarak kekuasaan yang tinggi, dan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia itu dapat digolongkan memiliki power distance yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu masculinity femininity. Budaya maskulin itu cenderung mengedepankan dominasi gender tertentu dalam struktur sosialnya. Perilaku-perilaku asertif dan sikap ketidaktergantungan dengan pihak lain merupakan ciri dari kuatnya budaya maskulin. Sebaliknya, budaya feminim cenderung mengedepankan aspek-aspek emosional, kasih sayang, kepatuhan sehat rasa, adanya ketergantungan dengan orang lain. Kemudian yang keempat yaitu uncertainty avoidance. Hal ini menggambarkan sejauh mana suatu komunitas sosial itu peka terhadap resiko. Ada kelompok masyarakat yang cenderung sangat menghindarkan adanya ketidakpastian. Sebaliknya ada masyarakat lain yang cenderung berani menghadapi ketidakpastian tersebut. Komunitas yang cenderung takut resiko akan sangat memperhitungkan segala dampak keputusan yang akan diambil nantinya, termasuk keputusan dalam melakukan konsumsi barang atau jasa. Yang mana dari masing-masing corak budaya tersebut sangat mempengaruhi dalam pola pikir manusia yang selanjutnya akan membantu sikap dan pola perilaku yang menjadi khas bagi manusia tersebut. Jadi kali ini saya akan menganalisa sebuah iklan yang banyak bertebaran di ruang-ruang media dengan menggunakan sebuah pendekatan, yaitu budaya konsumen. Di mana dalam budaya konsumen ini merupakan sebuah istilah untuk menekankan bahwasanya dunia materialis dan prinsip struktur yang ada di dalamnya sangat penting bagi pemahaman masyarakat kontemporer yang melibatkan dua paham, di mana yang pertama pada dimensi budaya, ekonomi, simbolisasi, dan penggunaan barang material sebagai komunikator bukan hanya utilitas. Kemudian yang kedua pada ekonomi barang budaya, pasar prinsip penawaran, permintaan, akumulasi modal, persaingan dan monopolisasi yang beroperasi dalam lingkup gaya hidup, barang budaya serta komoditas tertentu. Kemudian pada tahap selanjutnya, kali ini iklan yang saya ambil adalah sebuah iklan yang dapat sering ditemukan pada siaran televisi maupun saat menonton video di YouTube, yaitu iklan New Samsung Galaxy A Series. Dalam sebuah iklan tersebut yang berdurasi kurang lebih selama 30 detik menayangkan berbagai adegan di dalamnya. Adegan-adegan tersebut diperankan banyak orang guna menampilkan fitur-fitur terbaru yang tersedia pada smartphone dari Samsung tersebut. Dan smartphone ini merupakan upgrade dari versi pendahulunya. Dalam iklan tersebut mengusung tema yang digadang-gadang oleh Samsung, yaitu New Awesome is for everyone. Dimulai sejak detik pertama hingga hampir terakhir yang berisikan audio yang berbunyi awesome screen, awesome camera, long lasting battery life yang diulang selama 5 kali dan dengan penutup water resistance dan awesome is for everyone. Kemudian, sebelum mendalami pembahasan kaitan iklan tersebut dengan budaya konsumen,
Perlu diketahui bahwa produk dari Samsung ini merupakan smartphone terlaris Android pada versi pendahulunya, yaitu Samsung Galaxy A51. Hal ini menandakan akan kentalnya budaya konsumen yang dapat dibilang sangat loyal terhadap brand tersebut, mengingat lebih banyak smartphone mid-range yang sebanding namun dengan harga yang lebih murah dan dari spesifikasinya pun sama atau bahkan lebih baik. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. 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 It's water resistant, water resistant. Awesome, 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 awesome. Awesome is for everyone. Melihat dari tayangan iklan tersebut, pembawaan akan produk dari Samsung menggiring pada budaya loyalitas dari banyak konsumen. Dimulai dari informasi tertulis iklan tersebut, pesan yang disampaikan merupakan fitur-fitur hasil upgrade smartphone Samsung sebelumnya yang menggunakan smooth display, sharp photos, steady videos, last for 2 days battery, water resistant. Peningkatan spesifikasi yang disampaikan dalam iklan merupakan hal-hal yang menunjang akan gaya hidup dan budaya konsumen pada saat ini. Dimulai pada smooth display. Pada saat ini penggunaan media sosial merupakan suatu kebutuhan tersendiri bagi mayoritas manusia, meski tidak semuanya. Masih terdapat segelintir manusia yang dapat mengontrol dirinya akan perilaku tersebut. Dengan penawaran produk Samsung melalui iklannya akan menimbulkan keinginan konsumen untuk dapat menikmati fitur scrolling yang smooth yaitu 90 Hz saat menggulir media sosialnya yang telah menjadi rutinitas manusia sekarang ini. Meski jika hanya menggunakan versi 60 Hz saja sudah cukup. Selanjutnya, mengenai pesan yang dibawakan dalam iklan bahwa smartphone tersebut memiliki sertifikasi IP67 rating yang memungkinkan memiliki kemampuan akan tahan terhadap debu dan percikan air dalam kedalaman 1 meter selama 30 menit. Bagi mata audien yang mengetahui akan hal tersebut, maka dapat mengubah pola pikir mereka menjadi tidak seperti sebelumnya, yang mana jika ia menggunakan handphone namun disusul dengan keadaan hujan, maka akan menyimpan handphonenya. Namun kali ini mereka dengan menggunakan fitur seperti ini akan dapat tetap menggunakan dalam kondisi basah dan bahkan bukan hanya dalam kondisi hujan, pada saat mandi pun mereka akan tetap menggunakan handphonenya. Keadaan seperti itu sebelumnya mungkin jarang terjadi, hingga muncul fitur baru yang mereka ketahui dari iklan menjadikan gaya hidup yang sebelumnya dapat dibilang tidak normal menjadi normal tanpa menggunakan rasional lagi. Padahal fitur seperti itu sebenarnya hanya untuk opsional saja, di mana dapat digunakan dalam keadaan darurat saja misalnya. Hal seperti ini yang memunculkan budaya konsumen I shop therefore I am, di mana bahwa aku berbelanja maka aku ada, yang sudah berbeda dari dulunya dari filosofi cognito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, yang merupakan pernyataan filosofis yang pernah sangat populer pada zamannya dan menjadi jiwa dari masyarakat beberapa dekade lalu. Filosofis lama yang lenyap dengan slogan baru yang mencerminkan semangat berkonsumsi masyarakat modern saat ini. Nah, dari uraian-uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa aspek-aspek budaya konsumen itu memiliki dampak tertentu terhadap aktivitas pemasaran, khususnya periklanan yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, adanya perbedaan-perbedaan dalam gaya hidup, pola konsumsi dapat dijelaskan dari sudut pandang budaya masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran melalui iklan juga tidak dapat terlepas dari seberapa besar perusahaan itu mempertimbangkan aspek budaya dan gaya hidup masyarakat konsumen dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.